Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai migrasi aplikasi Kcloud dan migrasi server, klien, serta jaringan, di mana pembahasan ini guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah komputasi awan yang dibimbing atau diampu oleh dosen Dirman Eskom Mkom. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama itu adalah pengertian migrasi Kcloud. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian migrasi Kcloud tersebut. Jadi cloud migration adalah pemindahan data, aplikasi, atau elemen bisnis lainnya dari pusat data lokal ke database yang berbasis cloud. Atau dalam makna lain dapat diartikan sebagai rehosting atau sering juga disebut sebagai lift and shift, adalah penempatan aplikasi bisnis di infrastruktur baru. Dalam hal ini layanan cloud berupa IaaS, di mana migrasi dengan cara ini tidak jauh berbeda dengan memindahkan aplikasi bisnis ke perangkat keras baru. Pengelolaan sistem mungkin perlu melakukan perubahan konfigurasi atau penyesuaian dengan lingkungan cloud computing, namun tidak perlu merombak arsitektur aplikasinya. Kemudian yang pertama itu adalah membahas mengenai migrasi aplikasi Kcloud. Berikut 5 hal yang menjadi concern saat memindahkan aplikasi yang kita buat ke cloud. Yang pertama itu ada yang namanya transisi. Jadi, saat menggunakan cloud untuk berbagai resource akan mendapatkan efisiensi yang besar. Perusahaan tidak akan mendapatkan gangguan apapun saat memigrasikan ke cloud. Hal ini dikarenakan beberapa aplikasi migrasi mempunyai track record yang baik dalam memigrasikan aplikasi ke cloud. Selanjutnya, biaya, di mana biaya yang terus meningkat karena data terus bertambah menuntut untuk lebih banyak investasi dalam infrastruktur IT. Disinilah celah untuk cloud dengan cara mengeluarkan biaya untuk on-premise atau pertimbangan investasi ke cloud. Salah satu keuntungan di cloud adalah Anda atau kita hanya membayar yang dipakai saja. Kemudian cloud tidak ada resource yang tidak terpakai. Hal ini menghindari investasi yang besar di awal dan ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus ke produk yang mereka jual serta dapat memprediksi biaya pengeluaran di masa yang akan datang. Kemudian ada yang namanya integrasi, di mana ini merupakan salah satu keunggulan cloud yang kemampuan dan skalabilitas yang mudah dalam cost control. Hal ini juga membawa efek kompleksitas yang tinggi dengan pilihan cloud public, private maupun hybrid. Dengan berbagai pilihan jenis cloud, muncul berbagai macam cloud platform seperti Azure, Amazon, OpenStack, VMware, yang masing-masing menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana mengintegrasikan berbagai macam platform yang memiliki kompleksitas tinggi. Selanjutnya, yang keempat itu ada IT staff records, di mana data yang terus bertambah berarti menambah pekerjaan untuk orang atau staf IT dalam manage and expand data protection. Dengan memindahkan ke cloud berarti membebaskan pekerjaan tersebut. Hal ini memberikan user kemampuan untuk memakai layanan di cloud tanpa perlu intervensi dari staf IT. Keren bukan? Kemudian yang kelima itu adalah hidden
dikonversi menjadi instan berdaya tinggi yang akan Anda gunakan untuk produksi dan server asli dapat dimatikan. Nah, tentu saja ini hanya migrasi angkat dan balik. Memindahkan server Anda secara langsung ke AWS tidak akan langsung mengubah apapun tentang jaringan Anda. Apa yang ditawarkannya adalah batu loncatan di cloud, kemampuan untuk memperbarui infrastruktur yang Anda miliki secara perlahan menggunakan layanan AWS. Selanjutnya, misalnya, mungkin Anda memiliki layanan kecil yang berjalan di mesin yang bisa lebih baik sebagai fungsi AWS Lambda, atau mungkin Anda menjalankan database internal yang bisa lebih baik jika porting ke AWS RIS. Kemudian AWS membantu ribuan organisasi termasuk perusahaan seperti GE, Coca-Cola Company, BP, Enel, Samsung, Neocorp, dan 21st Century Fox berhasil memigrasi workload yang signifikan ke cloud. Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan manfaat dari penghematan biaya IT yang substansial serta peningkatan produktivitas, kegesitan bisnis, dan ketahanan operasional. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika menggunakan AWS ini karena sangat baik sekali ya, sangat bisa mengamankan, kemudian memiliki platform juga. Jadi sangat bagus sekali bagi kita yang ingin memigrasikan memigrasikan aplikasi kita pada cloud. Kemudian migrasi ke AWS mencakup pemindahan workload dari lingkungan lokal, fasilitas hosting, atau cloud public lainnya. Nah, AWS bekerja dengan ribuan organisasi untuk memigrasikan workload seperti aplikasi, situs web, database, penyimpanan, server fisik atau virtual, atau seluruh pusat data. Nah, berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun, di mana membangun pendekatan yang lengkap dan terbukti untuk memigrasi workload ke AWS, sehingga dapat memperoleh manfaat bisnis yang lebih cepat. Sekian, terima kasih. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan.